Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, puji Tuhan, senang kembali. Pagi ini kita boleh kembali bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Dan kita akan melanjutkan seri renungan kita pada pagi hari ini, yaitu tentang dimensi hati, di seri yang ketiga. Mari kita akan membaca di dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Amin. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana sebenarnya jika kita tidak mewaspadai akan hati kita ini, maka Alkitab dengan jelas mengatakan betapa liciknya hati. Artinya hati kita bisa saja berlaku licik. Bahkan dikatakan liciknya sebuah hati itu bahkan melebihi segala sesuatu. Wow, betapa sangat mengerikan sekali bagaimana jika seseorang didapati Tuhan, hatinya itu seperti ini Bapak Ibu. Nah, mari hari ini kita harus benar-benar mewaspadai akan hati kita. Karena kata licik di dalam ayat Yeremia pasal yang ke-17, di ayat yang ke-9 ini dipakai dalam bahasa aslinya itu memiliki pengertian adalah hati yang busuk, hati yang penuh dengan tipu daya, hati yang memiliki segala macam hal-hal yang bersifat palsu. Bahkan hatinya dikuasai oleh apa yang namanya kebohongan. Nah Bapak Ibu, hal-hal inilah yang seringkali tanpa disadari bisa terjadi dalam kehidupan setiap manusia. Saudara, saya percaya setiap kita tidak akan pernah mau jika kita dikatakan kita adalah orang yang licik, kita adalah orang yang memiliki tipu daya atau kebohongan atau kepalsuan, ya. Dan saya yakin setiap kita tidak akan pernah mau. Tetapi fakta menunjukkan bagaimana hal-hal ini bukan saja dilakukan oleh orang-orang dunia Bapak Ibu, tetapi di dunia anak-anak Tuhan masih banyak orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang mengaku dirinya adalah murid Tuhan, bahkan seorang hamba Tuhan. Bahkan orang-orang yang rajin ke gereja Bapak Ibu, baca Alkitab, bahkan sudah pelayanan. Ternyata mereka adalah orang-orang yang hatinya licik. Saudara, di dunia media sosial, ada banyak orang saya melihat mereka benar-benar memakai topeng kekristenan. Mereka memakai akan dunia media sosial untuk menipu banyak orang. Bahkan mereka mengatasnamakan diri mereka adalah anak-anak Tuhan. Saudara, sudah banyak korban terjadi. Ada banyak orang-orang yang sudah ditipu oleh orang-orang seperti ini Bapak Ibu. Bahkan mereka melakukan tipu daya, melakukan hal-hal yang bersifat bohong Bapak Ibu. Dan ini semua dikerjakan oleh orang-orang yang ternyata adalah anak-anak Tuhan. Betapa sangat mengerikan dan menyedihkan jika kita melihat potret kehidupan orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan seperti ini. Nah, saya percaya Bapak Ibu, manusia hari ini mungkin bisa kita tipu. Manusia mungkin bisa kita kelabuhi. Manusia mungkin bisa kita bohongi Bapak Ibu. Tetapi kita tidak bisa menghindari akan mata Tuhan. Karena di ayat yang 10 dikatakan, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Jadi, kita mungkin bisa
lari dari kacamata manusia. Mungkin kita bisa menghindar dari pandangan atau pengamatan manusia, tetapi kita tidak bisa lari dari kacamata Tuhan. Karena mata Tuhan sangat tajam melihat kedalaman hati kita. Jadi ketika hati kita licik Bapak Ibu, ketika hati kita dikuasai tipu daya, maka kita tidak akan pernah bisa menghindar daripada Tuhan. Dan Tuhan menyelidiki hati kita. Oleh sebab itu mari hari ini, jika tanpa kita sadari hari-hari ini kita berlaku licik, kita berlaku yang tidak baik, mari hari ini segeralah bertobat. Mari segeralah untuk minta ampun di hadapan Tuhan dari segala kelicikan hatimu. Mari hari ini miliki hati yang bersih, hati yang benar, hati yang berkata jujur, hati yang tidak disertai tipu daya, dan tidak ada kepalsuan. Dan kita akan benar-benar diampuni oleh Tuhan. Dan mari hari ini segeralah bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Kembali kepada apa yang firman Tuhan katakan, supaya kita ini memiliki hati yang benar-benar kita jaga baik-baik, supaya hidup kita dikenan Tuhan dan hidup kita tidak melakukan tipu daya atau kebohongan kepada sesama manusia. Mari hati ini harus bersifat jujur. Hati ini harus bersifat hal-hal yang baik, supaya hidup kita pun menjadi berkat bagi banyak orang. Mari Bapak Ibu jangan pernah menipu siapapun. Sebab ketika kita menipu sesama kita, maka kita tidak akan bisa menipu Tuhan. Dan Tuhan yang tidak bisa ditipu, Dia tahu semua setiap langkah kita, perbuatan kita. Dan suatu kali Tuhan pasti akan menghukum setiap kita. Kiranya renungan ini memberkati kita. Dan mari hari ini jaga hati kita baik-baik. Jangan sampai hati ini dikuasai oleh kelicikan, dan itulah bahayanya sebuah hati. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.